Bisa ndak pakai peci seperti saya? Bisa pakai gamis? Bisa pakai serban? Bisa. Tapi bisa ndak Ustadz Dasat Latif pakai baju sampean? Bisa ndak? Pakai kok Ustadz, ditangkap kok polisi gadungan. Itulah kita ucapkan alhamdulillah. Bapak waktu mau masuk polisi kan ribuan yang daftar. Tapi Allah pilih Bapak untuk jadi anggota polisi. Maka syukuri. Dengan cara apa? Jangan mempermalukan baju coklat. Kau melanggar. Mana SIM-mu? Ini Pak. Kau dalil rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. SIM. STNK. Mana semua? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Jangan mempermalukan baju coklatnya Pak. Kalau ada yang macam-macam di jalan, laksanakan tugas. Cuma ini masyarakat juga biasa kalau sudah mau ditangkap, tolonglah Pak. Mohon kebijaksanaannya Pak. Mohon sudah. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Serius? Satu. Gaspol nah gaspol. Bapak Ibu sering kan dengar doa sapu jagat? Ada yang pernah dengar doa sapu jagat? Mulai ragu toh? Karena kau tidak tahu. Padahal selalu kita ucapkan doa sapu jagat itu Rabbana wakina. Oh itu. Itulah yang disebut doa sapu jagat. Keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Satu, menurut ahli tafsir, keselamatan di dunia adalah punya pasangan yang baik, beriman. Punya istri yang baik, punya suami yang baik. Bayangkan kalau istri kita Pak tidak baik, apa enaknya hidup? Kita baru 30 menit keluar dia telepon, di mana kau? Di mana kau? Saya di lapangan. Bohong. Cepat video call dulu. Kau kasih malu lagi saya ini di kantoran. Wih, hancur kau. Nggak usah aku tunjuk sama semua kau. Dia bilang temanku yang polisi, sebenarnya kami ini Ustaz tidak takut sama istri. Cuma istri ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Habis kita Pak. Apa nikmatnya kalau istri kita sangar? Apa hebatnya kalau istri kita kasar? Apa nikmatnya kalau punya suami kasar? Apa nikmatnya kalau suami kita kurang ajar? Alasan rapat ternyata pergi merapat. Dia bikin nomor HP-nya di situ, teman selingkuhnya kasih. Ditelepon, Dek, Pak kasih lagi nelpon. Saya tahu sama modusmu. Kenapa? Saya juga begitu. Saya ada teman saya dulu. Wih, setelah saya dilihat viral kemana-mana, dia janda Pak. Selalu menelpon. Terpaksa aku tulis di HP-ku penjual batu bata. Tiba-tiba saya lagi santai-santai nonton, bunyi telepon. Dia bilang istri saya, mamanya Cek, Ustadz, ya sayang, ada telepon. Saya bilang siapa? Saya lihat di sini penjual batu bata. Waduh, dekat saya mati sudah ini. Saya yang ku angkat tagihan itu. Selamatlah saya. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya kehausan. Sayang, bikin dulu teh. Saya sibuk ini ajar Yece mengaji. Nah, saya pergi bikin. Mana gula? Dia bilang ada itu di toples. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya komplain, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? HP-mu juga lain kau tulis lain isinya.
Ini semua pelakunya ini Pak. Maka kalau mau bahagia di dunia, punya istri yang soleha, punya suami yang soleh. Adik-adikku para polisi yang belum punya istri, ada Nabi kasih resep. Kalau kau mau milih jodoh, nih 4 pertimbangannya. Pertama kata Nabi, li jamaliha, lihat kecantikannya. Ini cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru pulang, dia lagi. Mau pergi kerja, dia lagi. Mau tidur, ada lagi dia. Mau makan, dia lagi. Mau mandi, dia lagi depan kita. Jadi kalau jelek, bapak cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya. 17 tahun, 25 tahun masih cantik. 70 tahun, biar kau pakai dampul bagaimana, sudah habis wassalam. Cantik penting, tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, setelah kecantikannya, kekayaannya. Islam tidak melarang kita memilih orang kaya, tapi tidak boleh materialistik. Apa yang disebut materialistik? Menghalalkan segala cara, biar beda agama, biar akhlaknya jelek, yang penting banyak duitnya kita pilih. Itu disebut materialistik. Rasulullah SAW, Allah jodohkan dengan Siti Khadijah. Salah satu sebabnya karena Siti Khadijah orang paling kaya di Mekah pada saat itu. Jadi pilih perempuan kaya, pilih suami kaya, penting. Tapi tidak boleh jadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi, setelah kecantikannya, kekayaannya, kata Nabi, keturunannya. Boleh pilih keturunan baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Jadi penting kita cari. Orang Jawa bilang, bebet, bibit, bobot. Tapi tidak boleh pertimbangan utama. Kenapa? Karena belum tentu kebaikan bapaknya waris ke anaknya, keburukan bapaknya belum tentu juga anaknya jadi buruk. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Betul dia nomor 4, tapi tidak titik di situ, koma. Lalu Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau mendapat semuanya. Karena agamanya baik, meskipun jelek rupanya, akhlaknya baik, akhirnya akhlaknya itu menutupi keburukan rupa. Ada orang miskin tapi akhlaknya baik, dia muliakan suaminya, dia hormati iparnya, dia muliakan mertuanya, akhirnya kemiskinannya tertutup oleh kemuliaan akhlaknya. Maka adik-adikku para perwira, polisi, kalau mau milih jodoh ini 4. Tapi untuk mendapat perempuan yang dialah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, penghafal Quran, belum tentu 1000 perempuan ada 1 di situ. Yang ada kita dapat cantik mukanya tapi miskin. Ada lagi kaya tapi hancur mukanya. Ada. Jadi untuk dapat 4, dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu bagus agamanya. Kalau ada bapak-bapak polisi dapat, tolong tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Maka orang yang bahagia di dunia punya istri yang baik.